Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami bersama dengan Ustadz Ega Abdul Ghafur sebagai salah satu tokoh ekonomi di Pondok Pesantren Idrisiyah, yang mana beliau juga sebagai Ketua Kopondren Fatih Al Idrisiyah. Selama beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama berbincang mengenai pemasaran dan juga penjualan terkait salah satu unit ataupun salah satu pergerakan ekonomi di Pondok Pesantren Idrisiyah. Namun sebelumnya saya akan coba sapa dulu. Pak Ega, apa kabarnya Pak Ega? Alhamdulillah sehat terus ya Pak Ega ya? Mudah-mudahan sehat terus, karena kalau Pak Ega sakit nanti unit ekonomi bakal terhambat pergerakannya Pak Ega. Amin, mudah-mudahan kita semua disehatkan. Amin, amin ya Allah. Baik, Pak Ega, saya akan lebih mencoba menggali informasi terlebih dahulu terkait dengan unit bisnis yang memang dilakukan ataupun aktivitas bisnis yang dilakukan di Pondok Pesantren Idrisiyah. Salah satunya tentu yang akan kita bahas secara spesifik mengenai perikanan. Nah, namun penting juga informasi terkait bisnis lain perikanan yang memang dijalankan di Pondok Pesantren Idrisiyah apa saja, Pak? Mohon gambaran secara umum. Ya, terima kasih nih Kak Ajis. Alhamdulillah melalui program One Pesantren One Product ya di Dinas Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Idrisiyah menjadi salah satu pesantren role model gitu, khususnya di kaitan dengan perikanan. Koperasi Pondok Pesantren Idrisiyah atau sering disebut Koperasi Pondok Pesantren Fatihah atau Kopondren Fatihah, alhamdulillah sudah berdiri sejak tahun 1983. Ajis. Oh, banyak. Saya belum lahir waktu itu. Oh, belum lahir ya. Saya juga belum. Belum juga ya. Alhamdulillah Koperasi Pondok Pesantren Fatihah atau sering disebut Kopondren Fatihah atau Kopondren Idrisiyah gitu kan, punya beberapa unit usaha. Di antaranya ada 4 besar unit usaha. Yang pertama ada sektor real di Kinimat, kita punya minimarket ya, tidak kalah dengan minimarket yang lain Kak Ajis. Kemudian kita juga punya sektor perikanan tentunya, kita punya tambak udang faname di pesisir pantai Cipatujah. Kemudian kita juga punya sektor keuangan, lembaga keuangan syariahnya yaitu BMT Idrisiyah. Kemudian yang terakhir beberapa sektor UKM yang ada di kuliner dan sebagainya, termasuk pada hari ini di salah satu unit kita yaitu Saung Panyawa. Alhamdulillah ya. Ya, ini salah satu unit usaha. Jadi penting juga untuk diketahui oleh sahabat-sahabat bahwa keberadaan kita saat ini, kita sedang berada di salah satu unit usaha di bidang kuliner milik Kopondren Fatihah. Ya. Namanya Saung Panyawa ya. Alhamdulillah. Peserta awop jangan lupa mampir juga. Oh iya betul ya. Oke, sekaligus juga mengundang barangkali ya ke seluruh peserta awop, mari datang ke Saung Panyawa ini. Baik, Pak Ega, tadi disebutkan bahwa salah satu di antara unit bisnis atau pergerakan bisnis di Kopondren Fatihah ini adalah bergerak juga di perikanan. Betul. Nah, yang diunggulkan ataupun apa saja sih sebetulnya produk yang diunggulkan dari perikanan ini? Ya. Alhamdulillah unit bisnis yang ada di Kopondren Fatihah khususnya di perikanan, kita punya ada perikanan laut ataupun tambak udang ya yang di pesisir pantai Cipatujah. Ini kita punya tambak udang kurang lebih 30 hektaran 30 hektar di pesisir pantai Cipatujah. Kemudian kita juga punya perikanan darat gitu dengan sistem kolam deras dan juga sistem bioplok gitu kan. Di mana untuk memenuhi kebutuhan internal kita, baik di pondok pesantren maupun unit-unit bisnis kita. Termasuk misalnya kita punya beberapa rumah makan. Nah, di mana rumah makan itu disuplai juga dari unit perikanan kita. Iya. Baik, tadi disebutkan bahwa ada 2 produk utama ya, Kini Faname, kemudian ikan air tawar ya, yang memang ikan air deras yang memang diunggulkan menjadi salah satu produk unggulan dalam bidang perikanan di Pondok Pesantren Idrisiyah ataupun di Kopondren Fatihah. Nah, Pak Ega, kalau berbicara tentang perikanan, tadi sebagaimana Pak Ega sudah sebutkan bahwa tambak udang ada kurang lebih sekitar 30 hektar. Kemudian belum lagi ada ikan air tawar begitu, ikan air deras. Nah, tentu ini kan tidak lepas dari proses penjualan, kenapa bisa sampai bertahan lama, kemudian bisa sampai berkembang sedemikian rupa. Proses ataupun konsep penjualannya seperti apa ini Pak Ega? Betul.
Sahabat-sahabat semuanya, pondok pesantren yang ada di Jawa Barat ya, serta OPOP. Jadi ini salah satu materi penting kalau menurut saya di OPOP ini, di mana apa yang selalu menjadi pertanyaan nih, produksi dulu apa pemasaran dulu, Ya, Ajis? betul. Itu Kalau saya menurut juga Kak enggak Ajis? tuh. Menurut saya produksi dulu mungkin ya. Produksi dulu. Mungkin. Nah, justru inilah yang menjadi kalau menurut saya yang paling penting ya. Jadi banyak sekali sektor-sektor UKM itu menyasar produksi dulu. Giliran dia sudah produksi, sudah jago produksinya, pas giliran mau dijual bingung. Oh iya betul. Saya juga berkepikiran itu ya. Pas dijual bingung gitu. Jadi memang yang pertama pemasaran ini menjadi hal yang penting, di mana produk apapun yang akan kita produksi, baik itu perikanan khususnya gitu kan, maupun yang lain-lainnya, di pemasarannya dulu gitu kan. Ini mau objeknya kemana nih gitu kan, target pasarnya mana dan sebagainya. Ini yang harus menjadi justru dibalik gitu. Betul. Dibalik. Kadang-kadang memang produksi dan pemasaran ini seperti telur dan ayam gitu kan. Ayam dulu, telur dulu, Kang Ajis gitu. Kalau telur ayam saya bilang telur dulu ya. Nah, kalau menurut saya ayam dulu. Kalau di balap lari kayaknya ayam dulu. Oh gitu ya. Tapi kalau dari unit usaha memang pemasaran ini sangat penting. Karena berapapun jumlah produksi kita ataupun berapa kemampuan kita sangat jago misalnya di produksi apapun, kalau misalnya kita tidak bisa memasarkan, tidak bisa menjual, ini banyak sekali UKM-UKM yang jadi gulung tikar gitu kan. Perikanannya udah kapasitas produksi sudah banyak dan sebagainya, pas giliran jual bingung, pasarnya belum tersedia gitu kan. Betul. Dan sebagainya seperti itu. Jadi memang yang menjadi sebelum dimulai bisnisnya, pemasarannya menjadi perencanaan paling awal begitu Pak Ega ya. Betul, pemetaannya dulu gitu. Betul. Baik, kemudian kalau dari sisi itu mungkin hal yang sama juga dilakukan oleh para pelaku usaha yang lainnya Pak Ega ya. Artinya mereka juga mungkin melakukan hal yang sama, yaitu membuat program atau membuat strategi pemasaran terlebih dahulu. Iya, betul. Tapi yang menjadi inovasi daripada strategi pemasaran ataupun penjualan di pondok pesantren ini apa Pak Ega? Iya. Kaitan dengan pemasaran di pondok pesantren Idrisiyah khususnya gitu. Saya pribadi sering punya istilah sendiri gitu kan. Yaitu saya sering berburu di kebun binatang. Nah, maksudnya apa ini? Apa tuh, berburu di kebun binatang itu. Jadi maksudnya di Koperasi Pondok Pesantren Idrisiyah selalu menyasar atau menjadi target objeknya itu lembaga dan komunitas gitu. Dimana kalau kita bayangkan, kalau kita tadi marketing tadi gitu kan, berburu ibaratnya gitu kan di hutan liar, itu kan dengan resikonya yang tinggi, kemudian belum tentu dapat juga gitu. Betul. Tapi kalau sudah di kebun binatang, ibaratnya kan sudah dikandangin semua, gitu kan? Sudah jelas sudah ya jelas, objeknya ya. Ada gitu. Nah, maka pendekatannya adalah secara pemasaran kita adalah melalui pendekatan kepada lembaga-lembaga, kemudian kepada komunitas-komunitas. Misalnya kita dekat juga dengan komunitas di lembaga pendidikan juga, misalnya. Kemudian pesantren juga tentu, walaupun kita pesantren dengan mitra pesantren lagi, gitu kan. Ini kolaborasi ini, silaturahmi ini menjadi sangat penting, gitu kan, gitu. Nah makanya beberapa produk kita misalnya punya tadi perikanan tadi. Pendekatannya kemana? Misalnya ke komunitas pecel gitu kan, pecel lele misalnya. Jadi ketika kita datangi satu komunitas itu sudah jelas tuh pasarnya, gitu Kang Ajis, gitu. Bisa mau produksi berapapun bisa masuk. Beda hanya ketika kita masuk ke perorangan-perorangan gitu. Belum lagi misalnya ketika kita mulai pemasaran tadi ditolak, atau misalnya ada resiko juga ditipu juga dan sebagainya, banyak hal gitu. Akan tetapi kalau kita pendekatan kepada sebuah lembaga, itu sudah jelas loh. Lembaganya, kredibilitasnya gitu kan. Kemudian apalagi komunitas tadi gitu kan. Kita bisa punya referensi lah dengan si A, si B itu sudah keamanahannya sudah bisa terlihat gitu. Betul.
Jadi memang kalau berbicara tentang inovasi, tadi saya tangkap awalnya dari silaturahmi berarti gitu ya. Betul, kan? Dari silaturahmi kemudian ada inovasi-inovasi sampai tadi masuk ke ranah-ranah komunitas yang memang kalau dari sisi pasar sudah jelas begitu Pak Ega ya. Betul. Jadi kalau berburu itu sudah dapat apa Pak Ega kira-kira? Kalau berburu sudah dapat mau gajah, mau rusa, mau apa gitu ya. Jadi sudah dapat buruan yang besar lah gitu ya. Betul. Baik, itu dari sisi inovasi. Kemudian dari terkait kaitan juga dengan inovasi tadi Pak Ega ya. Tentu dengan inovasi basisnya tadi silaturahmi gitu. Tentu pasti ada tidak dilakukan sendiri, tetapi ada struktur tim yang memang melakukan proses pemesanan atau penjualan itu. Betul. Nah, dari struktur itu bagaimana sih Pak Ega di Pondok Pesantren Indonesia? Iya. Nah, ini mungkin sharing juga terkait struktur juga tim ya, karyawan dan sebagainya yang ada di pesantren. Memang sering saya sampaikan juga untuk sahabat-sahabat OPOP sebelumnya juga. Betul. Gitu kan, yaitu untuk para petugas ataupun karyawan lapangan atau petugas lapangan ini diharapkan yang memang benar-benar fokus untuk mengurus di ekonomi gitu kan. Nah, kita ketahui ya kalau di pesantren kan memang ada kegiatan belajarnya. Betul. Gitu kan, belajar mengaji dan sebagainya. Nah, kalau di pesantren Idisiah gitu, khususnya yang misalnya tim seperti saya gitu kan, yang di ekonomi ini memang tidak dibebankan untuk mengajar lagi, mengaji gitu. Jadi ustadznya ustadz ekonomi. Ustadz ekonomi ya. Fokus saja ya. Fokus gitu kan. Gitu. Dan tentu kalau bicara struktur di kita di bawah pengurus Kopontren atau Koperasi Pondok Pesantren ini ada GM-nya, tadi seperti GM Kini Faname, kemudian di bawahnya ada manajer. Manajer itu ada manajer operasional, ada manajer pemasaran juga, ada keuangan gitu. Jadi secara struktur itu kita ideal gitu. Makanya yang disampaikan oleh Syekh gitu kan, pimpinan Pondok Pesantren kita oleh Syekh Akbar, Syekh Muhammad Fatur Rahman, jadi menggabungkan manajemen profesional dengan manajemen ilahiyah. Maka ketika berbicara struktur, manajemen profesional tentu harus seidealnya mungkin seperti apa. Baik itu manajer, baik itu karyawan, ada standar operasional prosedur, ada standar operasional manajemen, gitu kan, seperti itu. Baik, Pak Ega, ini yang jadi menarik tadi disampaikan bahwa di antara manajemen yang dikembangkan adalah manajemen profesional salah satunya, termasuk manajemen ilahiyah tadi gitu ya. Nah, terkait dengan manajemen profesional tadi, ini kan juga cukup tabu sebetulnya di lingkungan pesantren, ada istilah general manager, kemudian ada istilah manajer dan lain sebagainya gitu. Nah, apa sih sebetulnya misi daripada pembentukan struktur yang memang dalam kategori ini seperti perusahaan yang besar gitu? Ada istilah general manager dan lain sebagainya. Kenapa ini Pak Ega? Ya, mungkin ya tadi berbicara pesantren ini justru luar biasa ya. Pesantren ini sangat luar biasa. Kalau berbicara manajemen ilahiyahnya gitu kan, manajemen ilahiyah kan ini para ulama nih, para tokoh di pesantren ini sudah luar biasa menguasai keilmuan, baik itu keilmuan fikih, muamalah dan sebagainya gitu kan. Nah, justru kita ingin mengintegrasikan tadi dengan manajemen profesional dalam artian pesantren ini yang ya sebagai role model gitu kan, sebagai uswatun hasanah, penerapan daripada ajaran Islam yang kafah ini gitu kan. Itu dimana pesantren ini jangan tabu dengan manajemen profesional, justru harus menjadi contoh gitu kan. Dimana unit usahanya misalnya ada tadi strukturnya, ada manajernya gitu, bahkan mungkin ada direktur dan sebagainya gitu kan. Ada tugas dan tanggung jawabnya yang jelas seperti itu. Jadi memang optimismenya sudah dibangun besar sejak awal ya Pak Ega. Betul. Dengan melahirkan tadi atau melahirkan nama-nama struktur yang memang kelasnya sudah kelas tinggi begitu ya. Betul, jangan sampai kita mah di pesantren malu misalnya untuk dipanggil manajer aja udah malu gitu kan gitu. Justru harus tampil. Harus tampil, betul. Nah, Pak Ega, terkait tadi struktur sudah disampaikan bahwa di antara struktur tim penjualan ini memang ada dari bawah Kopontren, kemudian ada general manager, kemudian ada manajer, termasuk manajer keuangan, manajer pemasaran dan lain sebagainya, operasional dan lainnya. Nah, terkait tadi Pak Ega singgung bahwa di antara
yang memang dikembangkan di sini atau dipadukan di sini adalah manajemen ilahiyah. Ya. Nah, penerapan manajemen ilahiyah dalam struktur ini bagaimana Pak Ega? Ya. Jadi seperti ini, Kang Ajis, di pesantren ini kan sudah kaya akan keilmuan ya, keagamaan gitu kan. Nah, kemudian kaitan dengan SDM ini sudah luar biasa. Makanya kalau bicara perusahaan gitu kan, modal itu bukan hanya uang. Sebetulnya SDM ini yang luar biasa. Dimana SDM yang sudah ditempa ibaratnya tahunan gitu kan, keilmuannya, tauhidnya, fikihnya, tasawuf ini luar biasa gitu kan. SDM yang ada di pesantren ini, di setiap pesantren gitu kan. Nah, posisi manajemen ilahiyah dalam artian menjadi sebuah kebijakan utama gitu kan, misalnya penerapan ekonomi syariahnya seperti apa gitu kan, kebijakannya ada kebijakan bisnis dan sebagainya. Nah, ulama ini diposisikan sebagai pembina dan pengawas tadi gitu kan, dimana beliau harus mengarahkan, jangan sampai ustadz, ajengan atau pimpinan pondok nanti ikut dalam hal teknis di bawah, mengurus hal teknis yang detail gitu kan misalnya. Justru menjadi kebijakan besarnya GBHN gitu. GBHN ya. Nah, kemudian prinsip-prinsip itu diterapkan melalui manajemen tadi gitu kan. Di mana ada tadi ada misalnya direktur juga, ada GM-nya, ada manajernya, ada bagian karyawan, HRD-nya gitu kan, di setiap unit usaha itu. Nah, mungkin Pak Ustadz, kalau di kita belum bisa sampai seperti itu. Nah, kalau misalnya di koperasi pondok pesantren, saya kira ada fungsi pengawas kan, gitu. Ada fungsi pengawas, kemudian ada fungsi pengurus, gitu. Nah, fungsi pengawas ini mungkin, nah tadi bisa nih para kiai, para ustadz, gitu kan, diposisikan di pengawas di sana. Kemudian di posisi pengurus ini kan misalnya para mudir gitu kan. Nah, kemudian GM dan manajer ini yang yang terjun langsung di unit usaha dan bersentuhan langsung. Nah, inilah yang betul-betul fokus tadi, strategis gitu kan. Betul-betul fokus di lapangan. Ya kalau nanti unit usaha perikanannya ini ada jadwal ngaji juga, nanti pas jadwal ngaji ini nggak kasih pakan gitu kan ikannya gitu kan, seperti itu. Jadi memang harus fokus. Betul. Nah, Pak Ega, satu lagi tadi kalau kaitan tentang manajemen ilahiyah, kaitannya dengan struktur yang memang sudah dibangun oleh tim. Nah, saya ingin fokus kepada proses penjualannya sendiri, Pak Ega. Manajemen ilahiyah atau penerapan manajemen ilahiyah dalam hal strategi pemasaran dan penjualan ini bagaimana penerapannya? Iya. Jadi kembali ke yang tadi Ustaz Ajis, kaitan dengan manajemen ilahiyah dan manajemen profesional ini tidak bisa dipisahkan. Jadi sudah blended di dalamnya. Di mana prinsip-prinsip dasar, amanah gitu kan, kemudian tawakal, sabar dan sebagainya gitu kan. Di mana 1 rupiah pun menjadi sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di kalau koperasi RAT gitu kan, dapat anggota tahunan, tapi bukan hanya di anggota tahunan saja, tapi sampai di akhirat nanti gitu kan dipertanggungjawabkan. Nah, itu menjadi sebuah prinsip ya yang ada di dalam bisnis itu gitu. Nah, dimana saya yakin setiap pesantren pastinya gitu itu sudah ada di sana gitu. Nah, tinggal dikuatkan lagi dengan manajemen profesional, dimana semua profesional itu SOP. Nah, kalau bingung SOP itu sederhananya gini, kalau SOP Ustaz Ajis, SOP itu lakukan apa yang tertulis, tulis apa yang dilakukan. Gitulah sederhananya. Sederhana ya. Jadi ini kuat luar biasa. Lakukan apa yang tertulis, kemudian tulis apa yang dilakukan. Ini luar biasa sekali. Nah, itu SOP lah. Oke, Pak Ega, saya lanjut kaitannya dengan kalau tadi bicara tentang manajemen, kemudian struktur sudah selesai. Selanjutnya kan ini bukan tidak mungkin bahwa di saudara-saudara kita atau di pesantren-pesantren yang lain ataupun di pelaku usaha yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Ya, itu budidaya udang faname, kemudian kolam air deras juga sama gitu. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa keunggulan dari produk di Pondok Pesantren Idrisiyah dengan produk-produk yang lainnya, Pak Eka? Ya. Nah, dalam hal produk ya, yang pertama adalah memang di produksi tadi ya, misalnya di udang faname kita harus betul-betul SOP tadi gitu kan,
di mana standar lingkungannya juga, jangan sampai misalnya air yang dipakai budidaya kemudian dibuang dipakai lagi gitu. Betul. Kan itu kan jadi kotor juga gitu kan. Kemudian kaitan dengan perikanan kita juga, produk kita kan di kolam air deras, kita juga kolam tanah biasa, mungkin di para pesantren yang lain juga punya ya gitu kan, kolam di tanah juga gitu. Nah, ya kita perhatikan apa yang akan menjadi kelebihan di di kita, misalnya lingkungannya, airnya, sumber airnya dari mana gitu. Sehingga produk yang kita hasilkan, mungkin Kang Ajis nanti bisa coba nih yang ikan di kita gitu kan, itu kan rasanya beda gitu, nggak bau tanah misalnya gitu kan yang rasanya gitu. Nah itu yang pertama di produk. Kemudian ketika kan kita pesannya harus beda gitu kan. Betul. Ya, termasuk cara budidayanya gitu, yang dimana sebuah dalam sebuah proses yang berbeda hasilnya pun akan berbeda. Betul. Misalnya di tambak udang ini, Kang Haji saya cerita, tambak udang kita kan pesisir pantai selatan. Betul. Bahkan sampai ke daerah Pantura itu terkenal. Jadi dikenal dengan udang solawat gitu. Udang solawat gitu. Wah ini gimana udang solawat katanya gini. Nah udang solawat itu ternyata pas mereka sering lihat dari SOP kita, alhamdulillah feedernya gitu kan yang ngasih pakan di sana, sholat 5 waktunya gitu kan dijaga gitu, setiap pada subuh ada zikir. Betul. Gitu kan, kemudian setiap maghrib juga sama, kemudian tadi sholat 5 waktunya itu berjamaah. Jadi walaupun di pesisir pantai tambak udang kita di sana gitu kan, tapi ada musolanya, ada masjidnya, berjamaahnya gitu kan. Kemudian ketika SOP tebar pakan itu nggak main lempar aja, dengan asal lum aja gitu ya. Ya dengan salat juga. Pas satu waktu di mana udang yang lain kurang bagus, Ajis, dan ini bisa bagus katanya gitu kan. Pas dilihat ini kan udang salawat gitu kan, sering disalawati gitu kan. Padahal itu kan menjadi menjadi rutinitas juga gitu. Tentunya kan di pesantren ini bukan hanya sebatas hasil usahanya produknya, tentu SDM yang di dalamnya juga itu harus sukses juga. Ibaratnya kita bukan mencari berlian yang ada di luar, tapi berlian yang ada di hati ini. SDM karyawan ini supaya menjadi orang yang berkualitas juga gitu kan. Ya, memang tadi betul ya, keberhasilan suatu produk itu memang kembali kepada bagaimana SDM dan prosesnya ya, betul. Dan ini saya tadi melihat bagaimana keunikan ataupun kelebihan tersendiri daripada prosesnya, sehingga pada akhirnya hasilnya juga menjadi ada kelebihan tersendiri daripada yang lainnya. Ya, ini juga barangkali bisa dilakukan untuk para pelaku usaha yang lainnya, di mana tadi menjaga kualitas SDM menjadi salah satu keharusan, sehingga produknya juga bisa memiliki kelebihan tersendiri, Pak Ega. Nah, selanjutnya Pak Ega, ini kan produk ini atau kini Faname kemudian ikan air deras ini kan juga sudah berjalan lama dan panjang, bahkan sekarang sudah besar sekali gitu ya. Ya, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah target pasarnya siapa, kemana ini Pak Ega? Nah, tadi ya, mungkin yang pertanyaan itu juga yang sebelumnya tadi, yang menjadi target pasar ya, yang menjadi target pasar daripada kini Faname. Ya kalau kini Faname sih memang alhamdulillah ya, kalau udang Faname, karena ini mungkin sebagai informasi juga bagi pesantren-pesantren yang lain yang ingin mungkin biasa perikanan air tawar gitu kan, ingin coba juga di kini Faname. Karena untuk kalau udang Faname, Indonesia ini eksportir kedua bahkan ke satu gitu, di dunia gitu. Jadi sebetulnya bagi kebutuhan kini Faname ini nggak jadi soal untuk pemasaran. Artinya kebutuhannya besar gitu ya? Berapa ton pun itu bisa terserap gitu, karena ada banyak sekali PT yang memang ekspor untuk luar negeri gitu kan kebutuhannya, dan Indonesia memang yang terbanyak. Dan kemudian dengan kalau perikanan kolam deras, nah kebetulan produk kita ikannya itu nila merah. Nila merah. Sebelumnya kita ada ikan mas juga gitu kan. Nah ini salah satu pemilihan juga produk untuk target pemasaran kita.
selain tadi di awal pemasaran kita ini harus dipilih dulu ya. Ini kemana nih kita, jangan sampai kita produksi nanti bingung masarinnya gitu kan. Nah, ketika sudah jelas, ini rumah-rumah makan ternyata potensial. Yang rumah makan yang biasa bakar ikan gitu kan, ada ikan asap dan sebagainya gitu kan. Nah, ini menjadi target sasaran kita gitu kan. Kemudian ketika kita pilih misalnya ikan nila merah atau ikan emas nih, ternyata dari harganya ini lebih tinggi ikan nila merah. Oh gitu. Kang Jis. Kemudian dari pasokannya sendiri, kalau ikan merah kan dari beberapa pasokan besar juga di Jawa Barat, misalnya dari Waduk Dharma dan sebagainya. Itu kalau ikan emas banyak sekali. Gitu. Jadi kadang-kadang satu waktu bisa dikatakan kebanjiran nih. Di mana harga bisa turun. Tapi kalau ikan nila merah itu lebih stabil. Ini salah satu contoh pengambilan pemilihan produknya. Kemudian setelah dipastikan produk ini pasarnya, target pasarnya kemana? Biasanya kita ada bagian marketingnya sendiri, Jis. Gitu. Jadi kita keliling, misalnya ke rumah makan ditawarkan, oh kebutuhannya misalnya cuma berapa kilo, ada yang sekian kintal gitu kan. Kemudian ke pasar juga dan sebagainya gitu. Nah, sudah dipastikan, kemudian ini kan yang sering jadi kendala itu adalah di produksi kualitas dan kontinuitas. Betul, gitu kan. betul. Produksi oke, cuman sekali-kalinya gitu kan. Nah, ini masalah juga sebetulnya. Betul, gitu dalam pemasaran ini. Maka karena memang produksi dengan pemasaran berkaitan gitu kan. Nah, makanya kontinuitas ini, keberlangsungan dalam kita memasok produk kita ini harus dijaga gitu. Betul. Karena memang ini jadi kebutuhan ya gitu ya. Betul gitu. Nah, Pak Ega, tadi sudah disampaikan bahwa target pasarnya sudah jelas, ada komunitas-komunitas, kemudian dan yang lainnya lah gitu ya. Nah, selanjutnya biasanya kalau pesantren itu kan melakukan produksi, dan produksi itu hanya untuk dikonsumsi secara sendiri. Misalnya dikonsumsi oleh santri-santrinya. Hanya sebatas itu. Nah, kaitan dengan usaha kan tentu pasti ada proses penjualan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kenapa tim usaha di pesantren Idrisiyah ini harus punya kemampuan untuk menjual produk, Pak Ega? Kenapa tidak dikasihkan aja ke santri gitu? Iya. Gimana, Pak Ega? Betul. Jadi memang pertanyaan ya mungkin kembali kepada para peserta juga. Betul. Ingin dapat 100.000 atau ingin dapat 1 juta? Kalau disuruh milih 1 juta pasti 1 juta. Ya. 1 juta. Nah, cuma caranya gimana nih, Pak? Kalau ingin 1 juta atau dapat 1 miliar, pasti milihnya 1 miliar. 1 miliar. Gitu. Nah, ini juga kaitan dengan usaha ya. Betul. Dengan usaha tentu kalau di pesantren kita yakin semua keuntungan itu untuk kebermanfaatan yang di pesantren gitu. Nah, kalau bicara tadi target pasarnya gitu kan, ibaratnya jago di kandang gitu. Ya kalau santri sih sudah pasti, masa hasil produksi pesantren sendiri ya, dari kiainya sendiri, masa nggak mau gitu kan? Gitu. Tapi tentu kita kan bukan menjadi target pasar kita bukan hanya sebatas di internal saja. Akan tapi harus keluar gitu. Nah, makanya ketika keluar ini kita tentu harus bersaing gitu kan. Bersaing dengan yang lain. Nah, makanya usaha yang ada di pesantren terus besar gitu kan, maka kita harus persiapkan gitu kan segala sesuatunya ya, baik produknya tadi, cara pemasarannya tadi gitu kan. Apalagi selain kadang-kadang kalau kita memasarkan produk kan bagi si konsumen ini ada kenyamanan nih. Nah, makanya ini harus menjadi nilai tambah di pesantren gitu kan. Kadang-kadang kan kalau istilah di Sunda peperihan atau temasihan gitu kan. Iya kan? Mungkin ya produknya lah dibeli gitu kan, seperti itu. Nah, ini bisa jadi nilai tambah juga kan. Gitu. Kemudian bagi pelayanannya kan, kalau di pesantren pasti amanah gitu kan. Mungkin kalau kalau istilah Sunda juga kalau di kiloannya itu hanet gitu, Najis. Jadi lebih lebih banyak gitu kan, bukan lebih kurang. Betul. Ini kalau untuk konsumen jadi daya tarik tersendiri ya. Betul. Nah, ini juga nanti akan saya singgung, Pak Ega, kaitan dengan kepada konsumen. Namun sebelumnya, tadi kan bicara tentang kemampuan menjual ya, kemampuan menjual. Nah, di Kopon-Tren Fatih ataupun di Pondok Pesantren Idrisiyah sendiri terkait proses atau kemampuan menjual produk ini, apakah dibebankan kepada satu orang? Atau ada tim secara khusus atau seperti apa, Pak? Iya. Nah, kaitan dengan tadi ya
tim khusus atau satu orang per orang gitu. Memang di istilah di unit kita gitu, di bisnis di pesantren itu ya kita nggak bisa jadi Superman, tapi harus menjadi super tim. Betul, gitu. betul. Nah, maka ini harus ada tim gitu, bukan orang per orang. Jadi kalau mungkin ada satu orang, kadang-kadang nanti kalau orang ini sakit gitu kan, ini jadi terkendala kan. Maka menjadi harus sebuah tim utuh gitu kan untuk melakukan pemasaran ini gitu. Dan tentu bicara tim dan bicara SDM yang akan memasarkan gitu kan, ya kami juga terus belajar gitu kan. Terus belajar gitu kan. Kita misalnya lihat ada pengusaha yang sukses di perikanan, kita coba lihat. Kita juga ada misalnya pesantren yang jago di perikanannya, kita juga harus belajar. Mungkin dari para peserta OPOP juga, para pesantren, sahabat-sahabat semuanya yang ingin nanti ke Indonesia juga mangga gitu kan, kita sharing lah gitu. Kadang-kadang kita sudah punya satu nih, kadang-kadang yang di pesantrenan ada keunikan lagi gitu. Nanti bisa kita benchmark atau bisa kita copy paste gitu kan untuk kita lakukan. Ya. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting atau mungkin tidak akan pernah lepas dari setiap proses penjualan, yaitu ada selalu ada masalah. Nah, barangkali di Pondok Pesantren Idrisiyah ini permasalahan apa yang sering didapati dalam hal proses penjualan ini, Pak Ega? Ya. Dalam proses penjualan tentunya tidak mulus seperti itu saja gitu kan, pasti ada hambatan, permasalahan dan sebagainya. Misalnya apalagi kaitan perikanan ini tentu kan produknya ibaratnya produk yang hidup gitu ya. Tentu ini ada permasalahan-permasalahan. Misalnya produk yang diharapkan oleh konsumen kita tidak sesuai misalnya. Kemudian misalnya misalnya di perjalanan gitu kan, dalam proses di perjalanan pengantaran dan sebagainya ini ada kematian, ada seperti apa. Nah, makanya kalau semua permasalahan itu biasanya kita benchmark lah kepada para petani, pelaku ekonomi perikanan yang lain gitu kan. Kita bisa sharing-sharing lah seperti apa permasalahannya. Misalnya diantaranya adalah tadi ketidaksesuaian lah yang diharapkan konsumen. Maka kalau di kita pelayanan itu menjadi yang utama gitu kan. Kepuasan daripada konsumen itu menjadi utama. Karena yang kita lihat bisnis itu bukan 1 kali 2 kali saja penjualan, tapi silaturahminya ini harus terus panjang, kan seperti itu. Makanya kalau di kita kan, kalau di istilah fikih juga ada hiyar ya. Ada kalau misalnya hiyar aibi yang cacat gitu kan, maka itu harus dikembalikan gitu kan. Nah, makanya di penjualan ini yang paling penting adalah kesepakatan di awal nih, seperti apa gitu kan. Misalnya nanti terjadi kematian seperti apa gitu kan, apakah dikembalikan lagi atau seperti apa. Seperti itu. Jadi permasalahan memang tetap dihadapi juga pada akhirnya gitu ya, tidak mulus begitu Pak Ega ya. Nah, dari sekian permasalahan yang ada Pak Ega, solusi dari sekian solusi yang memang dimunculkan atau dilakukan oleh Pak Ega dan juga tim, apa nih kira-kira Pak Ega? Kembali ya kepada tadi di awal, sebetulnya kita melakukan penjualan dan sebagainya itu gitu kan, kita pastikan dulu targetnya ya, target mitra kita gitu, kemudian dari segi perjanjiannya seperti apa gitu. Jangan sampai misalnya kita seolah manis di awal nih gitu kan, wah ini bisa harganya mahal misalnya gitu kan, bagus untuk kita gitu kan. Akan tetapi ternyata ada spesifikasi atau ada perjanjian-perjanjian yang nanti ketika sudah terjadi kerjasama ini saling kecewa gitu. Makanya itu harus sangat dipastikan. Apalagi kaitan dengan perjanjian gitu kan, itu harus tertulis lah gitu kan, harus tertulis gitu kan. Apalagi misalnya dari kapasitasnya besar gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian kaitan yang lebih bermasalah lagi kan, sebetulnya kalau di UKM ini memang tadilah bagaimana caranya menjual nih gitu kan. Nah, makanya yang paling awal itu sebelum produksi gitu kan, atau minimal ketika memulai daripada produksi itu, maka
harus dipastikan dulu target pasarnya siapa, mitra kita ini siapa, gitu kan. Barulah mulai produksi. Jangan sampai sudah mau panen baru mikirin pemasarannya, baru mikirin mau jual kemana gitu kan. Ini yang selalu jadi masalah. Nanti produksinya pakannya harus ini terus dikasih pakan terus gitu kan, nanti jadi tinggi gitu kan costnya. Seperti itu. Baik, Pak Ega, terima kasih banyak, dan sahabat-sahabat sekalian, tidak terasa ternyata kita sudah berada di ujung perbincangan nih, Pak Ega. Memang masih banyak yang perlu kita bahas dalam hal pemasaran dan penjualan, tapi kalau kita bahas semua nanti teman-teman nggak bisa datang ke pesantren, Pak Ega. Jadi sengaja kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan ataupun hal-hal ini yang memang perlu dikomunikasikan, rasanya bisa langsung lebih baik datang langsung ke Pondok Pesantren Idrisiyah, begitu Pak Ega ya. Baik, Pak Ega, sebagai penutup sebelum diakhiri, kira-kira apa kesimpulan dari perbincangan kita di kesempatan hari ini, Pak Ega? Sahabat-sahabat pesantren dimanapun berada, kaitan dengan pemasaran tadi gitu kan, saya kira di pesantren ini potensi produknya luar biasa ya, khususnya di perikanan gitu kan. Ada yang punya koi, ada punya ikan mas dan sebagainya produknya gitu kan. Begitu juga cara budidayanya gitu kan. Akan tapi memang pemasaran ini yang sangat penting gitu kan untuk dipelajari gitu kan. Mitra kita seperti apa, cara transaksi seperti apa gitu kan. Ini yang yang perlu terus dipelajari, baik secara langsung gitu kan, mungkin bisa silaturahmi ke kami juga, atau mungkin di terdekat di daerahnya masing-masing gitu kan, atau yang dimanapun gitu kan, untuk terus mempelajari bagaimana. Karena saya kira yang paling utama dari sebuah usaha itu memang tadi di penjualannya tadi, di pemasarannya tadi gitu kan. Ketika kita produk apapun, sebagus apapun, tapi kalau tidak bisa memasarkannya percuma gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau orang tuh bisa memasarkannya, pintar memasarkannya gitu kan, justru ada nilai tambah nih. Bahkan ada nilai tambah di sebuah produk itu. Saya kira harga bukan menjadi patokan utama gitu kan. Justru kenyamanan konsumen gitu kan, kepercayaan dan sebagainya itu menjadi nilai tambah di produk kita di pesantren, seperti itu kan. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Ega dan sahabat-sahabat sekalian. Izinkan saya untuk mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Ega. Saya tarik garis besarnya di antara yang menjadi kesimpulan di perbincangan di kesempatan hari ini, bahwa pemasaran menjadi sangat penting, karena yang terpenting adalah dalam hal pemasaran ataupun penjualan adalah kepuasan dari konsumen. Dan lagi-lagi kalau terkait dengan pemasaran dan juga penjualan, maka yang tidak boleh kita hentikan prosesnya adalah belajar dan terus belajar terkait pemasaran ini. Baik sahabat-sahabat sekalian, itu saja mungkin yang bisa disampaikan, dan kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam prosesnya. Dan kita akhiri dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.